Sejarah Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta sendiri adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram. Seperti halnya beberapa masjid agung di daerah lain yang merupakan masjid kerajaan zaman dahulu, Masjid Agung Surakarta pun memiliki beberapa kriteria. Di antaranya, terletak dekat keraton sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja, alun-alun sebagai pusat aktivitas masyarakat, dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Masjid yang dibangun pada era Pakubuwono III ini mendapat pengaruh gaya arsitektur Jawa kuno dan Belanda. Penggunaan bahan kayu pada beberapa bagian masjid tampak mendominasi. Secara keseluruhan, bangunan berbentuk tajuk dengan atap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau kubah. Makna tajuk bertumpang tiga tersebut adalah pokok-pokok tuntutan Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Mustaka atau mahkota atap masjid baru dibangun semasa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono keempat, yakni pada masa pemerintahannya di tahun 1788 sampai 1820. Momen ini dibarengi dengan peresmian nama Masjid Agung atau Masjid Agung. Awalnya, mustaka dibuat dari lapisan emas murni seberat 7,68 kg. Seharga Rp192. Bentuknya berbeda dengan masjid-masjid lain yang biasanya berhiaskan bulan sabit dan sebuah bintang. Kubah ini berbentuk paku yang menancap di bumi. Itulah simbol dari Pakubuwono yang berarti penguasa bumi. Lapisan emas itu sempat diganti dengan bahan metal yang kuat pada tahun 1843 Saka. Beranda depan Masjid Agung didominasi oleh kayu jati kualitas nomor 1 dan terkesan sudah sangat tua. Dinding ruang utama juga terbuat dari kayu, ditempeli berbagai prasasti bertulisan Jawa kuno. Pada area masjid juga terdapat serambi yang mempunyai semacam lorong menjorok ke depan atau dapat kita sebut peratak rambat, dan bagian depannya membentuk kunjung. Ruang salat utama mempunyai 4 soko guru atau tiang utama sebagai titik awal pembangunan masjid dan 12 soko rawa. Seperti umumnya masjid-masjid di Jawa, masjid ini memiliki beberapa bagian utama diantaranya mihrab, mimbar yang dipenuhi ukiran, dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang terletak di atas pintu-pintu masjid. Pembangunan berikutnya berlangsung di masa Sri Susuhunan Pakubuwono ke-8, yakni pada saat ia memerintah di tahun 1830 sampai 1875. Meliputi pembuatan pawastran yang menyerupai gandok dalam ruangan rumah tangga. Serambi yang mirip pendopo dalam rumah tangga ini digunakan sebagai aula untuk pengajian akbar dan acara resmi hari-hari besar Islam, balai pernikahan, serta upacara sholat jenazah. Masjid yang dilengkapi kolam-kolam air yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan air seperti wudhu, juga menambah kesan sejuk. Di masa lampau, kolam air dibuat mengelilingi seluruh area masjid sedalam 50 cm. Namun saat ini kolam air keliling tersebut telah diperkecil. Di sebelah timur terdapat gapura masjid berbentuk limasan yang diperindah dengan arsitektur Arab. Gapura berasal dari bahasa Arab, yakni ghafuro, yang berarti dimaafkan kesalahannya. Di atas gapura tercantum kaligrafi doa untuk masuk dan keluar dari masjid, yang diukir sangat indah di atas kayu jati dengan simbol mahkota dan sebuah jam besar. Pindahnya pusat pemerintahan Kesultanan Mataram dari Kartosuro ke Surakarta terhitung sejak 17 Februari 1745 Masehi.
Pada saat itu, Mataram diperintah oleh Pakubuwono II tidak lama setelah membangun pusat pemerintahan yang baru. Pakubuwono II mendirikan beberapa masjid sebagai tempat peribadatan. Pada awal didirikannya, Masjid Agung Surakarta tidak sebesar dan semegah sekarang. Sebagaimana diketahui, Pakubuwono II bertahta di keratonnya yang baru di Surakarta Hadiningrat hanya 4 tahun lamanya. Kemudian ia wafat pada tahun 1749 Masehi. Sementara itu, bangunan masjid yang ia rintis belum rampung pembangunannya. Maka para penerusnya lah yang kemudian merampungkan dan menyempurnakan pembangunan ketiga masjid tersebut. Yang banyak memberikan andil dalam pembangunan dan pengembangan masjid ini antara lain Pakubuwono II, Pakubuwono keempat, Pakubuwono ke-7, dan Pakubuwono ke-10. Masjid Agung Surakarta ini mirip bangunannya dengan keraton. Antara lain ada gapura, benteng yang mengelilingi, 2 buah bangunan tempat menyimpan gamelan, pendopo sebagai tempat pertemuan, serta sebuah mimbar berukir yang menyerupai sebuah singgasana. Bahkan, bahan bangunan, relief maupun ornamen yang terletak di sebelah barat alun-alun ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di keraton, yang memperlihatkan bahwa bangunan ini sebuah masjid, yaitu adanya 2 buah beduk yang dikenal dengan nama Kiai Tenggoro di serambi depan, masing-masing di sebelah utara dan selatan. Beduk ini dibunyikan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Bangunan yang banyak meniru arsitektur Masjid Demak ini memiliki atap sirap berempak 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan daun pintu, jendela, kusen, dan reng bangunan bersejarah ini semuanya terbuat dari kayu jati pilihan. Ciri khas lain adalah adanya ukiran bermotif bunga bersepuh, warna keemasan, menghiasi mimbar, mihrab, dan mahsuro masjid terbesar di kota Solo. Di halaman masjid sebelah kiri, terdapat sebuah menara atau sering disebut Jogo Sworo, tempat pengeras suara yang tingginya sekitar 16 meter. Dari menara inilah terdengar suara azan setiap kali masuk waktu sholat. Aktivitas yang memakmurkan masjid ini tertata rapi mulai dari aktivitas harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Majelis taklim juga tersedia bagi anak-anak, remaja, dan orang tua. Itu tadi sejarah dari Masjid Agung Surakarta. Kami ingin meminta maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun salah dalam pengucapan dalam video ini.